ceritanya kan Bang Arya bilang sempat ada yang challenge ya Bang ya. Iya. Nah ini bisa dijadikan juga kayak quality time kalian gak sih, seru-seruan bareng, bisa Iya seru-seruan juga di sih. mana-mana. Iya. Gimana sih kalian? Enggak, melakukan itu? ini sebenarnya ini Ini parah parah ini ini, parah Bang. ini netizen ini. Enak, enak. Bikin video dipotong-potong. Saya paling kagak demen ya model begini nih. Gagap. Iya kagak demen. Soalnya pertama yang challenge di lampu merah itu saya yang pertama. Saya yang dikerjain pertamanya. Kenapa? Beritanya cuma dia doang yang disorot gitu. Awalnya kan kita makan di toko ayam. Merekdi, iya, Merekdi. Terus kita pagi-pagi makan, dia nge-lab sambil nyanyi. Terus sawer-saweran gitu kan. Terus dia bilang, guys kalau ada saweran ini yang gede-gede, Arya kita kerjain joget di lampu merah. Akhirnya kan aku yang kena batunya kan. Akhirnya aku yang kena challenge itu. Nah saya yang pertama yang joget di lampu merah. Itu saya balas-balasan, guys kalau ini ya kan, saya kan kalau di TikTok makanya si Mambo kita kerjain guys gantian, dia ngamen. Akhirnya dia ngamen, kalah tuh diinin juga, disawer juga. Di tas mami yang pink. Awalnya kayak gitu. Jadi yang disorot sangkanya saya nyuruh istri ngemis di lampu merah. Aduh, Padahal emang iya sih. saya emang gak nyuruh, emang dia mah udah rada-rada dong kemauan dia. Tapi kan ini mah seru-seruan gitu, menghibur para penonton. Tapi Toh halal cukup kok. terganggu gak sih kalian dengan komentar netizen itu? Enggak sih lah, kayak Untungnya netizen. punya suami budak. Iya, netizen mah jangan didengerin. Kalau kita nggak dengerin model-model begitu, Tapi kagak ada punya beresnya. punya suami buat aku punya suami yang kuat ngadepin pingkan susah gak? Susah gak kalau Susah. persyaratan jadi suami pingkan susah gak? Itu Kata pasti Arya. susah. Itu Mbak, pasti Mbak, susah. kabel Terus lagi. terang, saya ngomong jujur apa adanya. Mampu gak cowok Nggak lain? bakalan mampu, cuman saya doang. Itu kalau laki-laki lain itu udah ngebuntelin pakaian, langsung kabur, langsung minggat gitu, langsung kabur. Kalau karena sayanya saraf saya udah kuat, ibaratnya udah nggak bisa diperbaiki, jadi pas ketemu dia yang sama-sama sarafnya nggak diperbaiki, begitu. Jadi cocok begitu, kayak gitu. Kalau yang laki-laki yang lain mah nggak kuat. Melihat perubahan apa aja sih dari Kapinka? Perubahan. Yang sebelumnya mungkin lebih cuek atau sekarang sudah perhatian, atau ada perubahan apa lagi yang Bang Arya rasakan? Kalau untuk perubahan agak sih sedikit ada perubahan ya. Ada perubahan. Yang tadinya dia itu kemana-mana nggak mau ditinggal udah bisa ditinggal gitu. Terus juga bisa sedikit merendah gitu. Dia kan kalau ngomong biasa tinggi terus tuh ya. Nih ya kan. Sedikit-sedikit agak merendah, sedikit-sedikit agak mengalah gitu. Artinya bukan mengalah karena aku minta dihargai sebagai suami, bukan gitu kan. Artinya kita berbeda pendapat. Memang aku sama kamu begini, kamu pengennya begini. Kita harus ada titik temu dong, solusi. Kalau aku solusi kayak begini, tolong hargain. Kalau kamu solusinya pendapatnya kayak gini, aku pun menghargain gitu. Jadi saling menghargai. Kalau kamu solusi aku begini, yang penting kan baik buat kamu, tolong hargai. Berarti kamu menghargai suami. Kalau kamu bicara begitu itu baik buat aku hargai karena itu buat kebaikan kamu dan kebaikan aku gitu. Awal-awalnya emang enggak, kita bertentangan begini-gini gitu. Sekarang udah enggak. Kalau dari Kapinka melihat Bang Arya sekarang 1,5 bulan menikah, ada perubahan apa sih Kak menurut Kapinka? Banyak sih. Terkaget-kaget sih. Contohnya? Contohnya pertama kali dia nikah sama aku kayak orang gagu. Dia itu diem aja. Ternyata dia itu banyak melongo. Ternyata dia itu orangnya nggak mau. Bukan gagu sih, bukan gagu, bukan pelongo, bukan gagu, bukan. Jadi kan saya baru mengenal sifat dia. Kita pacaran 2 minggu, ya langsung ijab kabul, begitu terus langsung Indohoy, begitu ya, Indohoy. Terus sudah itu kita kan harus beradaptasi sama dia nih. Aku diem, pelengap-pelongo, iya, bukan berarti ke orang bego, bukan. Artinya aku menyaring nih pikiran dia nih.
dia nih pola pikirnya kayak gini, pola pikirnya kayak gitu. Aku tuh diam karena merhatiin. Oh, berarti kayak gitu. Oh, begitu. Jadi dia itu langsung langsung begini pikirnya, kamu diam aja kayak kayak gagu, kayak aku sama tamu. Iya Bukan kayak gitu. tamu, iya benar kayak Jadi tamu. aku dibilang kayak tamu, asing, pelengap, pelongo begitu. Kita kan beradaptasi dong. Kita ini menikah, pacaran sebentar langsung menikah. Jadi menikah dulu baru pacaran. Nah, di situ kan kita sering berdebat, pertengkaran hebat. Bahkan kita diprediksikan oleh ramalan, ya, peramal gitu ya. Kita ini di Februari bakalan ada pertengkaran hebat. Oh, macam-macam lah berita begitu sampai mengguncangkan dunia yang katanya bakalan bumi pada retak, hotel-hotel pada ambruk. Itu dengan ributnya kita nih. Iya, terus rumah-rumah genteng-genteng pada pecah, mobil-mobil bannya pada betus. Itu saking hebatnya pertengkaran kita ini diprediksikan nih kata dukun-dukun, ibaratnya itu peramal-peramal yang di YouTube. Begitu modelnya. Iya. Saya dibilang kayak begitu, wah otomatis saya shock dong, iya shock sampai, Shock. ah Shock. iya sampai istighfar, kita sampai istighfar, wah kata kita nih, wah Pak, udahlah percaya aja lah, nggak usah dengerin yang kayak begitu ya, yang penting kita yakin dengan tujuan kita, kalaupun namanya rumah tangga mah bumbu, iya bumbu. Jadi pasti ada pertengkaran. Ini kita jalanin aja gitu. Jadi jangan pekeras-keras, jangan sampai retak gitu. Ini dahsyat ini. Sebab pasangan kita itu udah kita dibilang pasangan yang udah is the best di 2024 nih. Makanya sekali bertengkar Ada yang orang langsung ada- meledak. Ada orang stroke sampai sembuh. Banyak orang sakit sembuh gara-gara liatin kita. Iya, Iya orang sakit pada sembuh. pada sembuh. Jadi yang mentalnya keganggu ngeliat lab kita pada sembuh. Lebih Iya. dia akan pertama dia sakit. Dia Heeh. akan lebih sakit lagi dari yang pertama Heeh. urutannya. Habis itu baru sembuh. Tapi ada beberapa yang meninggal. Jadi kita ini lab ini ditunggu-tunggu. Bahkan netizen pada ngomong kalau gara-gara nonton lab kita kerja pada kesiangan. Terus kota internet pada habis. Gara-gara lu gue nonton lab si Arya sama Pink kan kerja kesiangan. Aduh kata dia begitu ditunggu-tunggu sampai malam. Terus masak sampai ada yang gosong mama. Iya sampai ngeliatin lab gitu. Sampai HP dibawa-bawa ke dapur ngeliatin lab si Arya sama si Pink kan. Aduh ngeliatin kita ya udah tahu Ada kita yang udah banyak yang dipecat. iya sama udah bos-bosnya. udah tahu kita pasangan budak sama torek gitu ya dilihat-lihat. Tapi tanpa mereka kita bukan siapa-siapa gitu. Penonton juga merasa terhibur kalau kita menghibur penonton kan sebagian juga ibadah ya rezeki nyenengin orang gitu. Kak Pinkan, aku mau ke Kak Pinkan sedikit. Setelah menikah, bagaimana sih adaptasinya Bang Arya ke anak-anak? Lalu anak-anak sudah bisa menerima kah atau seperti apa sih Kak? Mic-nya boleh ke Kak Pinkan. Oh iya. Dia apa ya? Ya pertama aku sempat seuzon juga, sempat negative thinking. Sampai hari ini sedikit kadang-kadang negative thinking. Tapi udah enggak terlalu. Jadi kayak kalau apa dulu suka tersinggung kalau anak-anak nggak boleh ikut ke sepatan. Kalau jadi memang kan setelah aku sikilidi bahwa Selidiki sedikit iya. bahwa eh, kita itu kalau aku kan wanita apalagi bisa mengerjakan 10 pekerjaan dalam satu waktu itu wanita. Nah, Dia mah kalau ngomong di luar Nurul kalau iya, nular nalar, iya, nalar di luar ya. begitu dia mah. Nah terus kalau laki-laki kan hanya satu yang dikerjain. Nah cuma itu pun semua orang juga nggak akan sanggup sebeban aku. Nah dulu aku kalau kan aku punya trauma juga ditinggal, jadi aku maunya bawa anak-anak ke sepatan. Jadi kalau pagi nanti ngintil udah kayak cendol gitu sama suster-susternya ikut semua udah kayak sirkus. Nah kan Arya kan riweh, maksudnya satu orang yang nemenin dia, terus semua orang itu ikut gitu. Nah jadi kan itu pun kita bisa mengerti. Tapi ada pun daripada itu sebenarnya kalau orang itu gigabyte-nya cukup kayak aku, sebenarnya fun aja gitu. Kayak banyak juga sih cowok-cowok yang bawa anak sambil kerja. Nah itu kan dia memang kita udah terbiasa dengan pusing tingkat tinggi. Jadi kalau nggak pusing, nggak enak di otak aku gitu. Nah tapi kan di sisi Arya kan, Arya anaknya baru satu. Maksudnya
Dan juga ada pun menurut Arya itu riweh ya, bolak-balik itu kan ngerjain si mbak, suster segala macam. Itu bener juga, jadi miskom aja. Nah itu sempat seuzon juga, kok anak gua nggak boleh dibawa gitu kan. Tapi makin kesini, oh aku makin mengerti, oh ini waktunya kerja. Jadi Arya, tapi aku dapat message juga dari dia kayak gini. Tumben mindset biasa penemuan. Aku dapat pesan juga dari Arya, kayak gini, kamu kan udah sering tuh ngelayanin anak, sekarang waktunya dong kamu tuh nikmatin hidup, pacaran sama aku berduaan doang, kadang kita ke Eropa kayak kemana atau ke Bali atau ke Cibinong kayak berdua gitu, tapi ya udah nanti kita pulang lagi, ada waktu pacaran ya. Nah aku menangkap, oh iya ya bener juga ya gitu kan, kayak gitu kan. Kalau suami kan sampai mati, kalau anak kan nggak semua. Jadi semua itu tentang kebiasaan dua orang yang berbeda sih kan. Yang satu kebiasaan beban berat saya, dan yang satu kebiasaannya praktis dan simple. Dan dia juga ya gitu. Jadi hanya terus sampai ke sini ya udah. Pertama ada berantemnya juga waktu terakhir berapa itu. Pertama ada berantemnya juga. Waktu itu kan kita udah janjian hari Minggu family time. Setiap hari Minggu tuh buat anak, kalau Sabtu tuh buat kita berdua. Nah terus di hari Minggu itu dia nyusupin acara ketemu temen. Ya aku marah gede, tapi udah ditutup dengan baik. Akhirnya aku gebrak, ini kau yang salah. Nah, akhirnya dia sadar bahwa itu salah, atau sadar nggak tahu, kepaksa pokoknya, jadi ikut akulah. Jadi ini family time. Nah terus aku bilang besok mau ketemu temen silakan, sampai belenok juga nggak apa-apa, cuma jangan di waktu yang saya sudah booking, karena aku udah booking dari 7 hari yang lalu, bahwa kan aku kan udah bukan berkorban, aku udah nggak bawa anak, jadi aku maunya hari Minggu itu buat anak. Nah udah waktu di blok begitu, dimasukin schedule lain, ya aku marah gitu. Tapi sekarang udah tahu cara kerjanya, karena dua orang udah paham, oh yang ini mau begini, yang ini mau begini, jadi udah tahu sekarang, udah lancar. Kalau Bang Ari gimana Bang? Maksudnya upaya abang atau usaha abang untuk diterima anak-anak nih seperti apa sih? Dia kan waktu nikah sama saya kan bilang begini, Arya emang kamu nggak keberatan, kata dia kan nikah sama aku banyak anaknya, ya kan gitu. Sedangkan aku kan anaknya 1, dia kan 5, yang 4 yang di sini, yang 1 kan misal nggak di sini ya sayang ya, gitu. Ya kan aku bilang begini, apa hubungannya sama anak, kata aku bilang gitu. Nggak ada sangkut mautnya kisah cinta aku dengan anak kamu. Kalau anak ya anak, aku ya kamu. Rezeki anak itu udah ada yang ngatur. Kalau aku ikut sama kamu, berarti anak kamu ikut sama aku, karena anak dia kan ikut sama dia. Terus aku menikah dengan dia, ya udah aku rangkul ikut sama aku. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah lah mikir-mikir masalah takut jadi beban, takut jadi aku ini beban buat apa, ngebebanin dia karena anaknya banyak. Buat aku nggak masalah. Berarti aku ada di sini, ya kan, aku ada rezeki, aku punya uang, ya aku bareng-bareng sama aku gitu kan. Jadi nggak harus dibebani. Berarti kalau aku baik sama anak dia, aku bakalan dapat rezeki yang lebih banyak lagi, karena niat aku tulus. Walaupun ayah sambung itu nggak ada sepenuhnya kewajiban ya, artinya kan aku sayang, aku tulus gitu. Mau apa kalau selagi ada, ayo bareng sama aku gitu. Misalkan contoh Razal kan udah besar gitu ya, udah bisa diajak ngobrol gitu. Iya, iya. Bang Arya menyisipkan waktu nggak sih, maksudnya untuk ngobrol berdua dia, untuk pendekatan, untuk saling kenal gitu. Kalau buat Rizal, aku malah lebih kayak, aku kan prinsipnya gini, aku jadi ayah sambung bukan seperti ayah kandung. Arti katanya aku jadi ayah sambung itu seperti sahabat mereka. Teman bermain, teman keluh kesah, teman cerita-cerita, teman bercanda, kan gitu. Teman sharing, gitu. Fungsinya ayah sambung itu ke situ. Jadi dia kan anaknya cewek nih, ya. Aku tuh pribadi menghargai, aku sayang sama anaknya yang cewek tanpa harus kontak fisik. Gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau laki-laki nih yang ngerti. Kalau sama anak aku ya wajar, aku peluk gimana. Tapi aku kontak fisik, walaupun anaknya selalu gelendotin aku. Kak Dedi, ayo berenang gitu. Aku suka jaga jarak gitu. Ya biasa gitu kan, nggak terlalu berlebihan karena itu nggak boleh gitu kan.
aku jaga kontak fisik itu yang pertama. Jadi kayak ayah sambung itu fungsinya aku Kenapa nggak boleh? nggak boleh, jangan terlalu berlebihan, boleh tapi jangan terlalu berlebihan agar supaya kita kan bukan muhrim. Oh, sama cewek. Iya, kayak Ebi, Lala itu nggak boleh dibiasain, ntar dia ntar gini dampaknya nanti kalau dia udah remaja, udah besar, aku nanti kebiasaan kayak gitu, namanya laki-laki syahwat, bener nggak? Hilap bagaimana? Mau kamu kejadian yang kayak dulu? Ah, itulah di situ kita harus mengerti. Makanya aku biasa seperti temen. Nanti dia kalau udah besar, udah remaja, dia menganggapnya aku sahabat, temen cerita. Papahnya, bukan teman. Artinya walaupun kategori ayah, tapi seperti sahabat, teman bermain, teman cerita, jadi aku tuh mendidiknya itu ngasih arahan yang baik, perhatian. Kalau nanti suatu saat dia remaja keluar malam, aku berani negor dia, kamu jangan pulang malam-malam ya, nggak baik gini-gini. Jadi aku perhatiin ke situ. Suatu saat nanti dia udah besar, Tapi anak perlu disayang juga. itu udah pasti. Disayang-sayang gitu perlu juga. Ih, Jangan anak maju, ayo stop sampai situ. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Iya. Jadi gini loh, konsepnya gini nih, sayang dengerin Ya ya. gitu ngerti aku Enggak harus begini, sayanginnya kontak fisik begini nih. Ya enggak tuh nggak boleh. Nah, itu maksudnya kamu paham kan? Ya itu gak boleh. Nah, kan itu kalau dia baru sadar daddy, dia kagak daddy. boleh. Kalau daddy gitu. Nah, kan kalau boleh gini. Nah, kalau begini ya gini, oke sewajar itu disebut sewajarnya sayang. Iya. Itu yang disebut kontak fisik itu nih. Ya jangan. Nah, itu nggak boleh. Jangan. Paham ya? Iya pantas. Ya gitu. Paham. Oke, cukup abang kakak. Udah. Ya. Oh